Marilah kita mulai acara ibadah Minggu Letare. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan-Mu kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan pada Minggu Letare, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai ayat 2. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Engkaulah Allah, yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina ini dan tercela ini. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergemilang dalam dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis pada kitab Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai 13. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu,
Karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh dengan kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Maranatha. Puji Maha
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami bersyukur buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan kami merasakan penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama jemaat gereja-Mu HKBP Sosor Tambok hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami pada minggu ini Tuhan, 19 Maret 2023. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, hingga kami boleh berkumpul bersekutu di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk memberikan Tuhan segala persembahan hidup kami kepadamu Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat warga gereja-Mu Tuhan, yang hadir pada minggu ini Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, berkati setiap pekerjaan ruas gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Bapa, setiap pekerjaan kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mau berdoa Bapa khusus buat gereja-Mu HKBP Sosor Tambok ini ya Tuhan. Di mana Tuhan Engkau tahu ya Bapa, gereja-Mu dalam pelaksanaan pembangunan gereja untuk peluasan Tuhan rumah ibadah kami ya Tuhan. Tuhan kami percaya Bapa, Engkau akan bantu kami Tuhan. Engkau akan berikan kekuatan kepada kami, hamba-Mu Tuhan, untuk
memajukan gereja-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, berikanlah kami Tuhan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berikan Tuhan rezeki, Engkau berikan Tuhan tangan-tangan pengasihan yang Engkau percayakan Tuhan, agar kiranya Tuhan pelaksanaan pembangunan gereja kami Bapa boleh terlaksana dengan baik Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua anak-anak gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di perantauan Tuhan, Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, buat semua hamba-hamba pelayan gereja-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan Roh Kudus, Engkau berikan hikmat dan kepintaran. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, yang boleh Engkau pakai Tuhan. Berikanlah kepada kami setiap jemaat-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu Tuhan mengerti dan melaksanakan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengakui Tuhan banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampunkan kami atas segala kekurangan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu Tuhan, dan agar kami boleh menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mengingat para pemerintah kami Tuhan, pemerintah dari pusat hingga daerah Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar pemerintah kami Bapa boleh menjadi pemimpin yang boleh memimpin negara bangsa kami ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Tuhan akan menerima firman-Mu Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Kita dengarkan Kor Ama. Do, re, mi, sol, do, do. Do, mo. Idama ulinai hape, molong sa punguan di bagas Yesusi. So adong nahurangi, molomar punguna sa rohai. Go ekelas ni rohado, nang hadame ondo toto, namian di bagasan rohari. O hamuna akadong aku, nasa porseaun di bagasan Yesus. Atop maroho, sotung tarlara podiban, losok ni rohai. Idama
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menerangi hati dan jiwamu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada Minggu Letare pada saat ini yaitu Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu."
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Minggu Letare ini kita dipadukan dalam satu topik, yaitu bersukacita karena iman. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat tampan. Karena ketampanannya, dia menjadi sangat terkenal dan juga masyhur. Sehingga banyak gadis-gadis yang kagum kepadanya. Kebetulan pada saat itu cermin belum ada. Sehingga dia bertanya dalam dirinya, kenapa saya terkenal? Kenapa saya jadi termasyhur? Kemudian suatu hari dia pergi ke sebuah telaga yang sangat jernih. Kemudian di telaga itu dia bercermin dan ia terkejut melihat wajahnya yang sangat melek, sangat tampan. Oh, pantas saya termasyhur, banyak gadis-gadis yang suka sama saya. Dia terus asik melihat wajahnya yang tampan itu di dalam air yang sangat bening. Dia terpesona melihat wajahnya sambil tersenyum. Akhirnya dia terjatuh dan dia pun tenggelam. Saudara-saudara, cerita ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sebetulnya sebagai orang Kristen, jika kita memandang atau terlampau memandang kebaikan kita sendiri, maka kita akan tenggelam dalam dosa. Bahkan kita akan jatuh kepada kesombongan rohani. Sama halnya dengan apa yang terjadi di dalam kitab ini, di mana orang Yahudi, orang Farisi menganggap dirinya itu jauh lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya ada karakter-karakter yang tidak baik muncul dari orang Yahudi, orang Farisi. Mereka suka menghakimi orang. Mereka suka menekan orang. Bahkan Yesus sendiri juga berkata kepada para muridnya, bagaimana mereka mengasihi orang lain. Dan juga Yesus menegur sifat dan karakter para orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu. Yesus juga pernah berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu. Itu artinya, kenalilah dulu dirimu sendiri. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sokrates. Itu teguran Tuhan bagi orang Farisi. Teguran Tuhan bagi orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, dalam firman ini pada saat ini kita melihat ada suatu gerakan Yesus, yaitu gerakan yang sangat kontras. Gerakan Yesus ada suatu gerakan yang tampil beda. Dia mau meluruskan sebuah pemahaman tentang pelaksanaan dari hukum Taurat
hari Sabat dan bagaimana untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya Yesus sering bertentangan dengan para ahli Taurat, para imam, para penguasa, orang banyak. Bahkan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi sesamamu, apa bedanya dengan orang lain? Kalau cuma mengasihi. Semua orang mengasihi. Bahkan orang jahat sekalipun tahu mengasihi. Misalnya keluarganya. Orang buta yang sejak kelahirannya itu pun patut menerima belas kasihan Yesus. Kita lihat tadi, ketika Yesus datang dan melihat, lalu Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Kemudian dia pergi. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia dapat melihat. Luar biasa perjumpaan Yesus dengan orang buta tadi. Di mana perjumpaan Yesus dengan orang buta sejak lahir, dia mendapat sukacita di dalam dirinya. Saat Yesus berkata, pergilah, maka dia pun pergi dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa hasilnya? Hasilnya adalah sebuah sukacita besar yang sudah lama diimpikan dalam hidupnya, ingin melihat dunia. Sukacita besar itu dia dapat melihat. Tadinya dia tidak dapat melihat Yesus, sekarang dia bisa melihat Yesus. Karena dia sudah sembuh. Apa yang terjadi ketika dia dapat melihat? Banyak orang yang heran. Bukankah ini orang yang sering meminta-minta? Yang lain berkata, bukan. Mungkin ada orang lain yang mirip dengan dia. Yang lain berkata, bukan. Dia sendiri itu. Sehingga untuk memperjelas, maka orang banyak pada saat itu membawa dia ke hadapan orang Farisi. Maka terjadi sebuah percakapan di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa kamu melihat? Sebetulnya dia sudah menjelaskan. Dan dia berkata, dia adalah nabi. Tetapi ketika dia berkata dia adalah seorang nabi, orang Farisi tidak percaya. Bahkan berkata, orang ini tidak dari Allah. Mengapa? Sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Seolah-olah mereka mau menghakimi orang yang buta tadi. Bukan saja di situ. Bahkan mereka juga memanggil orang tuanya. Tapi orang tuanya pun takut ketika ditanya, bagaimana dia sekarang dapat melihat? Sebetulnya orang tuanya tahu, tetapi dia takut. Dia berkata, tanya saja kepada dia. Dia sudah dewasa. Orang tuanya itu takut karena apa? Karena orang Yahudi sudah sepakat
barang siapa yang mengaku dia sebagai Mesias, dia akan dikucilkan. Itu persoalannya. Makanya orang tuanya berkata, tanya saja pada dia, dia sudah dewasa. Akhirnya, orang yang tadinya buta berkata kepada semua yang hadir di sini, dia berkata tadi bahwa dia adalah nabi, sekarang dia berkata, aneh, tadi sudah saya katakan, dia adalah nabi yang memelihkan mata saya sehingga saya dapat melihat. Aneh sekali jika kamu berkata tentang hukum Taurat Musa dan dikatakan di sana bahwa akan datang Mesias. Saya katakan dia yang datang adalah nabi. Aneh sekali. Itu makanya dia berkata aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan dia telah memelekkan mataku. Itu adalah pengakuan dari orang buta itu bahwa itu adalah Mesias. Karena pengakuan itu akhirnya dia diusir. Dan Yesus mendengar hal itu. Lalu Yesus datang kepadanya dengan sebuah percakapan dan pertanyaan. Percayakah engkau tentang Anak Manusia? Yesus mau melihat sejauh mana keteguhan hatinya saat dia berkata di depan semua orang bahwa dia adalah nabi. Yesus mau melihat kesungguhan hatinya. Kemudian dia menjawab, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Jawaban Yesus, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian dia menjawab, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya. Percakapan Yesus ini membuat suasana kebahagiaan, membuat suasana kegembiraan. Tadi dia bertanya, siapakah dia supaya aku percaya? Itu jawaban yang pertama. Meskipun dia sudah berkata tadi bahwa dia adalah seorang nabi, tetapi dia belum memahami bahwa dia yang datang kepadanya adalah nabi, Mesias, sang juru selamat, sebagai penggenapan dari janji Tuhan. Saat Yesus berkata, yang berkata-kata dengan engkau dialah itu, lalu dia sujud menyembah, itu adalah bagian dari buah iman kepada Yesus. Sehingga dia tidak takut lagi. Meskipun dia diusir, meskipun dia dikucilkan, dia tidak takut lagi meskipun dia dicemooh. Sebab dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan kuasa kerajaan Allah dinyatakan melalui dia. Itu sebabnya saudara-saudara berjumpa dengan Yesus dan sungguh-sungguh mengimaninya akan mendapat karunia dan berkat dan sukacita.
pada Minggu Letari ini kita patut bersukacita karena Yesus menyembuhkan orang buta itu dan dapat melihat dan bahkan percaya kepada Yesus. Pada Minggu Letari ini kita juga diajak supaya kita patut menjauhi sikap senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi justru karakter kita yang sebenarnya yang mau diajak pada saat ini adalah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Untuk itu, bila ada orang yang haus, maka kepadanya akan kita berikan gelas yang berisi air agar ia segera dapat minum. Sifat dan karakter orang Yahudi atas apa yang terjadi dalam diri orang buta tadi bukannya ikut bahagia, bukan ikut gembira, malahan mengucilkan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Sebetulnya perkataan Yesus ini sangat menusuk hati para Yahudi karena mengarah kepada sikap, karakter, dan tindakan dan perbuatan mereka. Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan hal itu? Orang buta tadi telah berkata dia adalah nabi. Mereka tidak percaya. Orang Yahudi, orang Farisi telah mendengar dan melihat bagaimana orang buta tadi berkata-kata dengan Yesus. Dan orang buta tadi mengatakan bahwa aku percaya Tuhan. Mereka semua mendengar percakapan itu. Tetapi orang Farisi dan yang hadir pada saat itu yang mengucilkan dia buta. Itu makanya Yesus berkata, kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Karena semua peristiwa apa yang terjadi dilihat oleh orang Yahudi dan Farisi. Namun mata mereka buta. Di hadapan mereka Mesias sudah hadir, namun mereka buta. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tertutup pintu hatinya melihat apa yang baik, justru dialah yang disebut orang buta. Maka Minggu Letare ini mengajak kita semua agar kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita kita itu adalah karena Bapa di dalam surga mengutus anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Dan melalui kedatangan Mesias ke dunia ini, maka kita disembuhkan dari dosa-dosa kita. Maka sukacita kita adalah bersukacita di dalam Yesus karena Dia telah menyembuhkan segala dosa-dosa kita dan kita menjadi umat Tuhan. Minggu Letare, tetaplah bersukacita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah menyapa kami Tuhan. Kiranya menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami dan menuntun kami dalam proses perjalanan kehidupan kami. Terimalah
persembahan umat-Mu ini agar menjadi sukacita melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1 dan selanjutnya, kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yeah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya, selamat hari Minggu Letare, Tuhan Yesus memberkati semuanya, amin. HKBP Sorotambo terletak tepatnya di Desa Sorotambo, Jalan Pakat Desa Sorotambo, Kecamatan Dolok Sanggul. Sorotambo berdiri pada tahun 1947. Yang awalnya jemaat HKBP Sorotambo beribadah di HKBP Simanundang Matiti kurang lebih selama 15 tahun. Mengingat perjalanan jarak tempuh antara Matiti dengan Sorotambo, di suatu saat pengetua jemaat Sorotambo meminta berpisah dari gereja HKBP Simanundang Matiti untuk mendirikan pos pelayanan, yaitu di rumah Sintua Herman Lumban Gaul, dengan jumlah jemaat kurang lebih 20 kakak. Kemudian melihat perkembangan pada pos pelayanan tersebut, beberapa penetua gereja bermufakat untuk mendirikan gereja yang baru. Gereja yang baru dibangun di Banjarbulu, Desa Sorotambo, Kecamatan Dolok Sanggul. Letak tanah yang dibangun gereja tersebut adalah tanah yang diserahkan oleh penetua Sorotambo dan dibangun di atas gotong royong. Pembangunan gereja ini selesai hampir setengah tahun dan berjalan dengan baik. Atas kebaikan Tuhan, resmi berdiri HKBP Sorotambo pada sekitar tahun 1948 yang dipimpin oleh guru jemaat, Guru Sintua Sianipar. HKBP Sorotambo ini adalah pagaran dari Resort Simanulang HKBP Matiti. Pada tahun 1992, berdirilah gereja HKBP Sorotambo yang baru di samping tanah wakaf. Walaupun bangunannya belum berpermanen, pada tahun itu juga diadakanlah untuk pertama sekali pesta pembangunan di gereja HKBP Sorotambo yang dipimpin oleh Sintua Timbul Simanulang almarhum. Pada saat ini, gereja HKBP Sorotambo mengadakan pembangunan karena gereja sudah tidak cukup lagi menampung jemaat. Apabila ada kegiatan gereja semisal Natal, Paskah atau Buah Boijuk, pesta pernikahan, baptisan dan lain sebagainya, maka penatua dan jemaat sepakat untuk memperluas gereja HKBP Sorotambo. Maka dibentuklah panitia pembangunan HKBP Sorotambo, yaitu Ketua Telopan Simanulang, Bendahara Juben Lubang Gaul, Sekretaris Calon Sintua S. Pane. Pada kesempatan kali ini tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan partisipasi dari anak rantau Desa Sorotambo. Karena berkat dukungan dan doa dan partisipasi mereka, pembangunan tahap pertama dan tahap kedua ini. Dan sekarang adalah masa pembangunan tahap kedua dengan biaya sekitar 175 juta rupiah. Besar harapan kami bagi saudara-saudara seiman yang menonton dan melihat tayangan ibadah kami ini, boleh juga ikut memberikan dukungan doa dan partisipasi, sehingga pembangunan gereja HKBP Sorotambo tahap kedua ini dapat berjalan dengan baik pada waktu yang telah ditentukan bulan Juni tahun 2023 ini. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Nusantara TV dan tim peliput ibadah di gereja HKBP Sorotambo. Semoga Tuhan Yesus memberkati Nusantara TV ke depannya semakin maju dan tetap memberikan ibadah gereja dari tiap-tiap gereja dan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui siaran Nusantara TV banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menerima Yesus Kristus Juru Selamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.